Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen pengelolaan kelas yang baik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Baik, yang pertama ada Nisa Mulyana, itu saya sendiri. Kemudian yang kedua ada Tita Prihatinela, dan yang ketiga ada Rena Sari. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk saja ke dalam materi. Yang pertama ada definisi manajemen kelas. Nah, secara umum manajemen kelas ini didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, selain itu, beberapa ahli juga menyebutkan, salah satunya oleh Wiani, ini berpendapat bahwa manajemen kelas itu merupakan keterampilan guru sebagai seorang pemimpin dan juga sebagai leader di dalam kelas untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk mencapai keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Nah, sebagai seorang leader di dalam kelas ini, pastinya guru harus berupaya untuk memotivasi peserta didik serta menanamkan nilai-nilai kebaikan yang harus diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kesimpulannya, manajemen kelas ini merupakan segala usaha pengaturan di dalam proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada tujuan manajemen kelas. Apa sih tujuan dari manajemen kelas itu? Manajemen kelas di sini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan waktu, metode pembelajaran, dan media pembelajaran secara tepat dan maksimal. Terus maksud dari meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran dan memanfaatkan waktu ini sendiri itu seperti apa? Nah, dalam memanfaatkan waktu yang baik ini untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif. Kenapa diperlukan situasi yang kondusif? Karena dengan situasi kelas yang kondusif ini, peserta didik akan dengan mudah menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru dalam waktu yang telah ditentukan, seperti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan selama 2 jam. 2 jam pelajaran, di mana 1 jam pembelajaran ini ada 45 menit. Jadi, 2 jam pembelajaran ini ada 90 menit. Selama 90 menit ini, peserta didik seorang guru ini harus memastikan apakah peserta didik ini sudah bisa menerima atau menyerap materi yang telah disampaikan ini secara baik atau belum. Nah, di sini tujuan dari manajemen kelas ini diperlukan. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas metode pembelajaran. Ini seperti apa sih? Nah, ini untuk membantu memudahkan proses dan hasil belajar siswa sehingga apa yang telah direncanakan dapat dicapai oleh seorang peserta didik. Ini untuk mengatasi segala hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini seperti tadi, seorang tenaga didik atau guru harus memastikan bahwa peserta didiknya sudah menerima materi yang telah disampaikan secara baik atau belum. Nah, kemudian yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran yang tepat dan maksimal. Ini adalah tugas dari sebuah sekolah itu untuk menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh peserta didik dalam membantu kegiatan belajar mengajar ini bisa tercapai dengan maksimal. Nah, guru juga dalam manajemen kelas ini diharapkan mampu memanfaatkan media pembelajaran yang telah disediakan oleh sekolah tadi dengan tepat dan maksimal guna memaksimalkan juga ilmu yang dapat diserap oleh peserta didik selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Rena Sari. Silakan. Baik, terima kasih Kanisa. Untuk selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah manajemen kelas yang efektif. Jadi bagaimana sih cara menciptakan kelas yang efektif?
Jadi, manajemen kelas yang efektif tercapai apabila 3 unsur substantif, yaitu pengelolaan perilaku, lingkungan, dan pengelolaan kurikulum serta instruksional dijalankan dengan baik. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Di antara lain adalah yang pertama, guru atau tenaga pendidik, yang kedua adalah peserta didik, yang ketiga wali murid, dan yang keempat adalah fasilitas atau sarana dan prasarana. Selanjutnya, terdapat beberapa cara atau teknik yang dapat kita lakukan untuk memanajemen kelas yang efektif. Yang pertama, memulai dengan penataan ruang kelas, di mana guru atau tenaga pendidik mampu untuk melibatkan para siswanya untuk merencanakan penataan ruang kelasnya. Yang kedua, menentukan aturan atau tata tertib dengan tegas. Contoh, guru akan memulai proses pembelajaran apabila kondisi kelas dalam keadaan bersih. Maka di sini diharapkan para guru untuk mengarahkan para siswanya untuk tetap menjaga kebersihan area kelas dengan memeriksa bangku, area bawah kolong meja, area bawah kursi, dan juga area kelas lainnya agar tetap terjaga kebersihannya. Yang ketiga, mengoptimalkan kondisi siswa dan kelas, di mana di sini guru harus menjamin bahwa kelas akan nyaman untuk ditempati para siswanya dalam melaksanakan pembelajaran. Dan di sini juga guru diharapkan untuk memeriksa kesehatan para siswanya. Apakah para siswanya memungkinkan untuk mendapatkan pembelajaran atau tidak? Yang keempat, memulai pembelajaran dengan antusias dan semangat, di mana ini sangat penting sekali. Karena jika guru memulai pembelajaran dengan antusias, maka para siswanya akan merasa termotivasi untuk melakukan pembelajaran dengan semangat juga. Yang kelima, membuat siswa tetap fokus dan semangat belajar dengan pembawaan pembelajaran yang santai dan serius. Jadi bagaimana maksudnya? Serius namun santai di sini artinya bahwa guru atau tenaga pendidik harus mampu menjamin bahwa capaian pembelajaran pada hari itu akan tercapai dengan baik. Namun pembawaannya harus tetap santai dan mudah dimengerti oleh para siswanya. Dan yang terakhir adalah memperhatikan posisi ketika mengajar. Ini juga sangat penting sekali dalam proses pembelajaran, karena guru harus memastikan bahwa posisinya akan terjangkau oleh pandangan para siswanya. Oh ya, jadi di sini saya akan menyontohkan satu gaya kelas, yaitu gaya auditorium, di mana di sini simbol T adalah posisi guru dan di sini adalah posisi para siswanya. Posisi ini sangat efektif untuk diterapkan dalam kelas karena di sini siswa akan mudah menjangkau posisi guru dan juga sebaliknya guru akan dengan mudah menjangkau pandangan para muridnya. Dan selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Kak Tita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai perencanaan lingkungan fisik kelas. Dalam Asmani 2011 di sini, lingkungan fisik disebutkan sebagai lingkungan yang ada di dalam peserta didik belajar, berupa sarana fisik, baik yang ada di dalam sekolah maupun di sekitar sekolah, termasuk masyarakat. Dalam hal ini lebih ditekankan pada lingkungan fisik dalam kelas dan alat atau media belajar yang ada di dalam kelas guna pembelajaran. Pengelolaan kelas secara fisik sendiri meliputi ada 3 hal, yaitu yang pertama membuat gambaran tata ruang kelas seperti posisi papan tulis, memodifikasi posisi tempat duduk, dan pengaturan posisi mading atau sudut baca ditujukan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang kedua yaitu pengelolaan alat peraga atau media belajar dan fasilitas pendukung lainnya. Di sini alat peraga atau media belajar sendiri bisa berupa buku untuk membaca dan lain-lain. Dan fasilitas pendukung lainnya seperti laboratorium dan lapangan olahraga yang ditujukan untuk kegiatan pembelajaran yang menggunakan praktikum. Dan yang ketiga, pengaturan ventilasi dalam ruang kelas. Di sini ventilasi dalam ruang kelas sangat dibutuhkan untuk keluar masuk udara di dalam kelas, sehingga kelas selalu memiliki udara segar. Misalkan jika tidak ada ventilasi kelas, maka menjadikan kelas sendiri pengap.
dan mengurangi minat minat belajar peserta didik karena kurang nyamannya keadaan kelas atau kondisi kelas. Selanjutnya, gaya penataan kelas. Di sini ada 5, yaitu auditorium, tatap muka, offset, seminar, dan klaster. Yang pertama yaitu auditorium, di mana gaya penataan kelas ini guru sebagai pusat utamanya. Dan di auditorium ini memiliki kelebihan yaitu para peserta didik lebih membatasi diri untuk berkomunikasi. Dan kemudian tatap muka. Di sini tatap muka memiliki posisi duduk yang berhadapan, sehingga dalam gaya penataan kelas tatap muka sendiri memiliki keterbatasan atau kekurangan. Peserta didik akan memiliki gangguan lebih besar dibandingkan pada susunan auditorium karena adanya gangguan antar peserta lain. Yang ketiga yaitu offset. Offset ini memiliki 3 atau 4 anak di dalam satu kelompok, atau duduknya bisa berhadapan. 4 peserta tersebut, sehingga gaya ini lebih sedikit gangguan dibandingkan gaya tatap muka dan dapat efektif untuk kegiatan pembelajaran kooperatif. Yang kemudian yaitu seminar. Seminar ini memiliki bentuk letter U atau melingkar, sehingga siswa dapat berkomunikasi secara langsung terhadap antar peserta maupun berkomunikasi langsung dengan guru. Yang kelima klaster, yaitu gaya klaster ini memiliki kelebihan yaitu lebih efektif dalam pembelajaran kolaboratif karena di dalam klaster ini memiliki gaya penataan kelas dengan ciri-ciri dalam satu kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok begitu. Selanjutnya yaitu lingkungan belajar positif. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar positif. Yang pertama, menciptakan hubungan positif dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, membentuk kelompok belajar dan forum diskusi. Yang ketiga, tetap terkoneksi dengan siswa. Jadi guru ataupun sesama siswa harus saling berkomunikasi dengan baik. Yang keempat yaitu memberikan siswa tantangan proyek yang dia sukai atau sejenis lomba dan sebagainya. Yang kelima yaitu membiasakan hal baik seperti menyapa siswa dengan cara yang sama seperti setiap hari. Yang keenam yaitu menguatkan perilaku baik yang dilakukan siswa dan menerapkan 6S, senyum, sapa, salam, salim, sopan, dan santun. Yang ketujuh yaitu memelihara mindset positif. Di sini dimaksudkan untuk siswa yang memiliki mindset positif akan berdampak baik juga terhadap peserta didik. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan perhatiannya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan dapat disematkan di dalam kolom komentar di bawah ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.